Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam guru, warahmatullahi wabarakatuh. salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur dengan saya Betty Susanti, guru SMA Negeri 1 Cempaka. Saya Iskandar, guru dari SMA Negeri 2 Jawa Barat. Dan saya Sulastri, guru dari SD Negeri 01 Sukabumi. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Ya, Bu. Baik Ibu, Assalamualaikum. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Iskandar, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa ya. Alhamdulillah Pak Iskandar. Jadi sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya Ibu Betty Susanti berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Pak Iskandar dengan coaching nanti ya. Namun sebelum Pak Iskandar memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang nantinya akan saya jadikan rubrik penilaian sebagai acuan saya. Saya mengharapkan nanti dalam proses percakapan, nanti Pak Iskandar sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Pak Iskandar juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Pak Iskandar melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati. Bagaimana Pak Iskandar, bisa dipahami? Ya, paham, Bu. Oke Pak Iskandar, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak Iskandar? Ya, tentu boleh, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Pak Iskandar kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua hal. Nanti mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan bobot, dan menuju kepada coaching. Ya, sangat luar biasa. Jadi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kompetensi ini kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Pak Iskandar kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti untuk
bisa menggali, kemudian saya dapat apa permasalahan yang pasti itu loh. Baik. Memang untuk mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Iskandar, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Iskandar tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan ya yang saya tuju itu yang pertama nanti dalam saya menerapkan alur secara penuh, kemudian saya bisa menggali ide dari coach sehingga agar beliau dapat menemukan solusi atas yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Pak Iskandar sampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Pak Iskandar yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian. Sudah ya Pak Iskandar? Ya, Oke, terima kasih. Ya, sudah siap ya. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Apa kabarnya Bu Sulastri malam ini? Alhamdulillah saya baik saja Pak Is, namun ada beberapa kendala yang mengganjal di dalam hati saya akhir-akhir ini Pak Is. Ya, kira-kira apa kendalanya Bu? Tentunya ingin mengutarakan Baik Pak. Ibu. Ya. Terima kasih Pak Is sudah bersedia mendengarkan saya. Gini Pak Is ya, sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah dasar, di sini saya memegang kelas tinggi 4, 5, dan 6 Pak Is. Dan saya menginginkan peserta didik saya itu memiliki karakter dan akhlakul karimah. Di samping itu mereka juga memiliki ilmu pengetahuan serta kemampuan psikomotorik dalam mempraktikkan materi yang saya berikan. Namun di sini Pak saya masih menemukan ada beberapa murid saya itu yang belum memiliki kesadaran betapa pentingnya menjaga kebersihan, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, Pak Is. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita? Atau apa yang ingin diharapkan dari percakapan ini? Iya, harapan saya melalui proses coaching ini, saya bisa mengembangkan kompetensi saya. Saya bisa mengatasi masalah ini, Pak Is. Ya. Menurut pengamatan Ibu, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu temukan? Menurut hemat saya, Pak Is, penyebabnya mungkin kurangnya kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri, berkaitan dengan faktor internal peserta didik, bahwa penting sekali untuk menjaga kebersihan, baik itu kebersihan dari diri mereka, kelas, bahkan lingkungan sekolah. Mungkin motivasi dari internal maupun eksternal itu kurang ya Pak Is, sehingga mereka itu masih saja membuang sampah. Membuang sampahnya itu mereka sembunyikan di dalam laci kelas Pak Is. Meskipun kelasnya terlihat kinclong dan bersih, ketika diteliti lebih dalam, rupanya mereka sembunyikan itu sampah di dalam laci. Iya, baik. Berarti ya permasalahannya. Baik, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal seperti apa yang ingin dicapai dari edukasi terkait kesulitan yang Ibu alami. Ya Pak Is,
Harapan saya peserta didik ini memiliki kesadaran diri, Pak Is, yang kuat, bahwa memang penting sekali menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sangat berkaitan erat dengan kesehatan. Bagi kita umat Muslim juga sangat mempercayai sesuai hadis Nabi bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, begitu Pak Is. Iya, dari kondisi sekarang, alami pada posisi yang mana, Bu? Untuk yang sekarang itu menurut pengamatan saya masih di 60 gitu Pak Is, belum tinggi, masih rendah, kurangnya sadar diri peserta didik saya. Kira-kira menurut Ibu Suwati, berdasarkan pengalaman Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak bisa tidak takut untuk atau tidak sungkan-sungkan lagi membuang sampah sembarangan gitu. Baik, menurut saya Pak Is ya, langkah-langkah yang baik itu saya itu sudah memikirkan. Yang pertama, saya akan mulai dari hal yang terkecil dulu. Saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik saya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Saya akan membuatkan kaligrafi yang berhubungan dengan kebersihan, seperti hadis Nabi An-Nazafatu minal iman, dan juga kata-kata bijaksana akan saya print out seindah mungkin, akan saya tempel di kelas-kelas untuk menjadikan mereka mengingat motivasi itu. Dan juga saya secara konsisten akan mengawasi mereka Pak ya, mulai dari pagi sebelum masuk kelas seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan berkolaborasi baik dengan guru kelas, guru piket, kepala sekolah, bahkan kantin, petugas kantin. Saya juga berinisiatif untuk berkolaborasi dengan wali murid berkaitan dengan kebersihan, seperti itu Pak Es. Itu ya, berarti belum bisa menjaring semuanya, Bu ya. Ya, bertahap-tahap Pak Es. Ya, itu metode yang pernah dilakukan, kira-kira metode itu kalau dibilang berhasil untuk keseluruhan mungkin belum bisa ya Pak Is ya, tapi saya akan berusaha bertahap-tahap ya, sedikit demi sedikit begitu. Mungkin karena konsisten, saya harapkan akan meningkat kesadaran diri siswa ini. Kira-kira ada nggak metode lain yang lainnya? Ya, ada. Selain dari itu juga saya akan mengajak kepala sekolah untuk berkolaborasi dengan pihak terkait, misalnya di sini puskesmas ya Pak Is ya, untuk memberikan edukasi kepada peserta didik bahwa memang penting sekali menjaga kebersihan seperti itu. Metode klasikal dan metode kelompok, kira-kira ada nggak metode lain selain itu yang lebih spesifik bisa menjaring problem dengan tingkah laku seperti itu? Ya, saya pikir untuk tingkat SD itu yang tadi sudah saya jabarkan itu bertahap ya Pak Is ya. Selain dari itu juga petugas kantin sekolah itu saya akan ajak ngobrol gitu kan, untuk memberikan masukan-masukan untuk mengurangi sampah plastik sehingga agak berkurang sedikit sampah di sekolah. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk kondisi ideal melalui metode? Ya, kalau sekarang masih di 6, saya harapkan untuk minggu-minggu ke depan itu bisa meningkat, bisa di 8 atau 9 Pak. Tergantung wali kelasnya juga. Iya, dengan wali kelas, dengan tendik juga, dengan tugas kantin, dengan guru yang piket. Baik, kira-kira apa rencana Ibu setelah kita nanti yang akan dilakukan Ibu untuk menangani permasalahan?
alami Bu? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi saya terlebih dahulu agar saya mampu berkomunikasi dengan sekolah, dalam hal ini wali kelas, guru-guru, rekan sejawat, saya juga dengan peserta didik yang pastinya, Pak. Oke. Ya, ya. Kira-kira butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan? Mungkin sebulan ke depan lah usaha saya itu dimulai dari esok, mungkin Pak ya bertahap-tahap minggu depan sampai bulan depan itu target saya mencapai di angka 8 sampai 9, Pak. Oh iya Bu ya. Kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang saya harapkan itu adalah komunikasi secara intensif kepada warga sekolah, murid, bahkan kepada pemangku kepentingan di sekolah ini, yang yaitu kepala sekolah dan pendik lainnya, Pak. Kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan dari pihak lain untuk mencapai yang itu? Saya itu sangat membutuhkan dukungan, Pak ya, terutama itu dari kepala sekolah untuk ikut memotivasi peserta didik, dari wali kelas. Mereka itu kan berinteraksi setiap hari dengan anak-anak, juga dari seluruh guru kelas dari 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6, serta dari pihak kantin, Pak. Ini sangat saya butuhkan sekali. Berarti Ibu akan melibatkan semua warga sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Itu banyak dilakukan. Baik, semoga rencana ini berjalan lancar, Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya sedikit lega. Awalnya tadi saya bingung Pak harus bagaimana, ini sharing sama siapa. Setelah bertemu dengan seorang coach yang luar biasa ini, saya merasa lega dan insya Allah saya akan mulai menjalankan rencana saya tadi Pak. Baiklah Bu ya, saya juga merasa senang bisa bertatap berhidup, ngobrol dengan Ibu Selasi. Juga setelah ini banyak rencana kan, semoga rencana-rencana tersebut berjalan dengan lancar dan juga memperoleh. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iskandar. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Pak Iskandar dengan Coach Ibu Sulastri yang terkait proses coachingnya. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, baik Pak Iskandar, untuk pertanyaan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi. Boleh Bu. Silakan Bu. Baik, tadi Pak Iskandar sudah mencoaching ya. Pertanyaan saya, indikator pencapaian dari proses coaching tadi apa saja yang sudah Pak Iskandar lakukan? Yang kita lakukan tadi coaching yaitu berupa kreatif dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk potensi yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Ya, jadi Pak Iskandar sampaikan tadi
memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Pak Iskandar sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti Pak Iskandar ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Pak Iskandar juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Pak Iskandar berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Pak Iskandar juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang koci. Dan juga Pak Iskandar sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di pra-supervisi tadi. Pak Iskandar mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan yang sudah saya catat tadi sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Pak Iskandar sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta. Ya, di mana Pak Iskandar tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Pak Iskandar sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Bu. Pengamatannya. Nah ini ada ya. Ya. Ini ada percakapan terakhir lagi Pak. Ada pertanyaan dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi Bu, Hal-hal yang saya kembangkan itu lebih profesional lagi dan mengembangkan alur kita literasi dan tadi dasarnya itu mendengar dengan aktif dan menjadi apa, mendengar dengan aktif serta menjadi mitra yang baik. baik ya, jadi Bapak sudah mengembangkan menjadi pendengar yang baik dan sebuah kemitraan. Nah, kira-kira untuk kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak atau lebih bisa dikembangkan ya, dan saya berdoa semoga teknik ini juga segera untuk Pak Iskandar maksimalkan dalam diri Pak Iskandar. Tetapi juga tidak hanya potensi ini saja, tetapi coaching terhadap mitranya atau coachingnya begitu Pak Iskandar. Terima kasih. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bisa biar sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Pak Iskandar tetap dilaksanakan terus. Terima kasih ya Pak Iskandar, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak untuk kedepannya. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Saya kira cukup ya percakapan kita. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.